istrimu. Kau susuri lorong-lorong Surabaya dengan bambu dan tekad sekeras baja. Kau labrak Surabaya. Langit kelabu asap misiu. Kala anjing-anjing nikah bermain peluru. Pucuk-pucuk meriam gemah bertalu. Pekik dan tangis bersatu. Kau panjat tiang bendera. Kau robek biru di bawah. Kala peluru mengoyak dadamu. Kau petikan rebut Surabaya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan yang dilakukan rakyat Surabaya yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November. Pada akhirnya Belanda benar-benar datang ke Indonesia mengatasnamakan pasukan AFNI dan mendaratkan kapalnya di Tanjung Perak. Tujuan kedatangan AFNI adalah untuk mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September 1945, bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di Indonesia. Gerakan pengibaran bendera makin meluas ke segenap pelosok kota, di berbagai tempat strategis, dan di tempat-tempat lainnya, susul menyusul bendera dikibarkan. Namun di sebuah hotel yang menjadi markas tentara Belanda, bendera Belanda dikibarkan. Hal inilah yang memancing amarah rakyat Surabaya hingga pada akhirnya tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran 10 November. Dengan semangat 45, mereka terus maju ke medan tempur untuk menggapai kemerdekaan Indonesia. Mari kita ikuti perjuangan mereka. How about our troops? Are they ready to capture Surabaya city? Report, Captain. Troops are ready. Gordon Smith. Yes, sir. How about our strategy to capture Surabaya city? Troops are ready. Waiting for your comments. Donald, Captain. Roger, Captain. So, in the short time, we're gonna face the citizen of Surabaya. Roger, Captain. Smith, Captain. Prepare our flag. Set it on the top of Yamato Hotel. Yes, sir. Your flag is ready. Let's move. Forward. Salute! Di salah satu hari yang cerah, pada sekitar bulan Oktober, rakyat Surabaya sedang bekerja di sawah-sawah mereka yang terlihat hijau. Kehidupan mereka bertumpu pada pertanian, menanam padi demi mendapatkan sesuap nasi atau lebih. Terlihat Bung Tomo dan istri bersama para petani yang sedang membajak sawah-sawah mereka. Andaikan rakyat Surabaya bisa hidup makmur dari pertanian, pastilah Indonesia akan jaya. Tenang, kita pasti bisa.
Tapi apakah benar bahwa kita tidak akan dijajah lagi oleh bangsa asing? Mungkin. Bu, Ibu dan seluruh rakyat Surabaya harus berhati-hati mulai sekarang. Karena Inggris datang lagi ke daerah kita. Apa? Untuk itu, segera kita harus usir mereka dari tanah Surabaya. Caranya bagaimana, Pak? Kita ini hanya rakyat biasa. Tidak mungkin kita bisa melawan Inggris. Tenang saja, Bu. Rakyat Surabaya punya semangat pejuang. Benar-benar keterlaluan. Mereka tidak punya hati nurani. Bung Tomo, keterlaluan. Ada apa kamu teriak-teriak? Sangat keterlaluan. Sekutu sekarang sudah menduduki Pelabuhan Tanjung Perak dan Gedung Ternatio. Keterlaluan. Kalau begitu, kita harus segera lakukan perlawanan. Jangan sampai kita dijajah lagi. Kumpulkan semua arek-arek Surabaya. Kita usir mereka dari tanah ini. Siap! Terlihat semangat yang begitu membara di dada pemuda-pemuda Surabaya. Mereka berkumpul di halaman depan rumah Bung Tomo sambil mendengarkan pesan Gubernur Suryo melalui radio. Pertempuran pecah lagi pada tanggal 10 November jam 10 pagi. Inilah puncaknya pertempuran 10 November di Surabaya. Inggris mengerahkan seluruh pasukannya, rakyat mengungsi ke daerah Sidoarjo dan Mojokerto. Pemuda pejuang menggunakan taktik gerilya untuk melawan sekutu. Maka, semakin membaralah darah dalam diri pemuda-pemuda Surabaya ini. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Kita harus melawan sekutu. Afne memang benar-benar keterlaluan. Seenaknya saja mereka menyuruh merampas senjata yang telah dirampas oleh Jepang. Betul, mereka memang telah mempermainkan kita. Kita harus bergegas mengusir mereka dari sini. Kita telah menerima pesan dari Gubernur Suryo. Maka kobarkan semua juang kalian semua. Kita tendang mereka dari tanah air tercinta kita ini. Mereka telah kibarkan bendera atas Tala Yamato. Ini sudah kelewatan. Mereka berani kibarkan bendera sekutu di negara ini. Mari kita susun strategi dan turunkan bendera sekutu dan hajarkan mereka. Kedatangan sekutu memberi rasa khawatir dan ketakutan pada rakyat Surabaya, dan itu benar-benar terjadi. Sekutu merampas mobil-mobil pribadi milik penduduk Surabaya. Akibat kekacauan itu, membuat rakyat Surabaya marah dan suasana semakin tegang. Bung Tomo bersama rakyat Surabaya mendatangi Hotel Yamato. Oh my God, how beautiful our country is. Yes, we must capture this area. Captain, the citizens are coming. Prepare our troops. Sungguh, kalian semua telah membohongi bangsaku. Dengan itu, kalian semua telah menduduki bumi kami. Harta dan mobil ini sudah sah menjadi milik kami. Kami memberi peringatan. Kembalikan hak kami itu, atau kami bersedia untuk perang. Harta dan kekayaan ini sekarang sah milik kami. Perang ataupun itu tidak kami setujui. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Seluruh pemuda Surabaya keluar menyerbu pasukan Kapten AWS Malabi. Dengan kobaran semangat kemerdekaan, Bung Tomo dan pemuda Surabaya berhasil mengalahkan dan menguasai Hotel Yamato. Setelah AWS Malabi mati, dibunuh oleh pemuda Surabaya. Kau ganggu negeriku, hancurkan nyawamu. Serang! No! A big leader! Dead! I'll kill you! I'll kill you! Pemimpinmu telah mati, sekutu. Sekarang menyerahlah dan angkat kakimu dari tanah air kami. Bersatu dalam semangatmu.
Merdeka! Merdeka! Merdeka!